Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Baking Lova. Di kesempatan kali ini aku mau membuat cemilan kue sus dengan isi fla matcha. Kalau ditanya rasanya teman-teman, ini rasanya enak banget dan buatnya juga mudah sekali. Tinggal diikuti aja step-stepnya. Mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara pembuatannya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita akan buat isian fla matchanya. Tuang 250 ml air, ini akan kita panaskan sampai air susunya agak mendidih. Sambil menunggu itu, kita siapkan wadah, campurkan 2 kuning telur dengan 60 gram gula pasir. Ini akan kita aduk sampai gulanya larut, bisa pakai whisk ataupun mixer. Setelah gulanya larut, ini akan kita tambahkan 24 gram tepung maizena, 5 gram bubuk matcha, dan sejumput garam. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru kita tuang air susu yang sudah dipanaskan sampai agak mendidih. Lalu kita tuang sepertiga bagian susunya. Ini tujuannya hanya untuk menyamakan temperatur si telur dengan susunya ini sama. Kemudian ini akan kita masukkan kembali ke panci tadi yang masih ada sisa sebagian susunya. Dan ini akan kita masak dengan api kecil. Kita aduk sampai adonan flanya itu mengental seperti ini. Cukup sampai meletup-meletup aja, tidak sampai mendidih. Lalu matikan apinya. Kemudian teman-teman, flanya ini kita masukkan ke dalam wadah atau mangkuk. Ini akan kita dinginkan di dalam kulkas, ditutup pakai plastik sampai plastiknya ini menempel di atas permukaan flanya. Tujuannya supaya flanya ini tidak berkulit. Sekarang kita lanjut untuk membuat kulit susnya. Pertama-tama kita tuang 60 ml susu cair, 60 ml air, 60 gram mentega atau butter, 1 sendok makan gula pasir, dan 3 gram garam. Lalu ini akan kita masak dengan menggunakan api sedang. Ini tahap yang paling penting ya teman-teman. Kita memasaknya harus benar-benar mendidih seperti ini. Baru kita masukkan tepungnya. Lalu kecilkan apinya dan ini akan kita aduk-aduk terus sampai adonannya kering dan tidak lengket. Setelah adonannya kering, ini akan kita aduk lagi sekitar kurang lebih 1 menit untuk memastikan aja supaya adonannya itu benar-benar kering dan tidak lengket. Baru kita matikan apinya. Dan kita pindahkan adonannya ke dalam wadah dan ini akan kita biarkan sampai adonannya dingin atau sedikit hangat. Kalau sudah dingin atau sudah tidak menguap lagi, baru kita masukkan 2 butir telur yang dikocok lepas. Ini kita masukkan telurnya secara bertahap ya teman-teman, supaya mudah tercampur rata. Kita aduk-aduk terus, kalau sudah tercampur rata baru kita masukkan lagi telurnya. Untuk tekstur adonan akhir sus, adonannya harus bisa menggantung kental licin seperti lem. Jika adonan tidak bisa menggantung, berarti boleh ditambahkan 1 telur lagi sampai adonannya itu tidak terlalu encer atau juga tidak terlalu kering. Kemudian adonan ini akan kita pindahkan ke dalam piping bag seperti ini. Lalu kita siapkan piping bag yang sudah diisi dengan spuit. Untuk spuitnya bebas mau bentuknya seperti apa. Kalau tanpa spuit juga bisa. Dan ini sudah siap untuk kita cetak. Semprot adonan ke atas loyang. Ini kita tekan sedikit sambil diberi jarak. Untuk ukurannya bebas ya, mau besar atau kecil. Di sini aku bentuknya agak besar. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku sudah panaskan oven di suhu 200 derajat selama kurang lebih 15 menit. Setelah selesai kita cetak, panggang di 200 derajat Celcius sekitar kurang lebih 20 menit atau sampai kokoh dan mulai keluar busa-busa kecil.
Baru kita turunkan suhunya menjadi 180 derajat, panggang lagi di 20 menit atau sampai matang. Sambil menunggu itu kita siapkan isian flanya. Keluarkan fla dari dalam kulkas, kemudian kita aduk sebentar menggunakan whisk atau spatula. Ini akan kita masukkan ke dalam piping bag, bisa menggunakan squid atau juga tidak. Dan ini teman-teman untuk hasil kue sus yang sudah kita panggang. Hasilnya kulit susnya kokoh ya teman-teman, tidak kempes dan juga mengembang. Tipsnya supaya kulit susnya mengembang sempurna dan juga kopong, harus dipanggang dengan suhu pertama yang tinggi. Kalau terlalu rendah dia tidak bisa mengembang tinggi dan juga bantat. Sekarang coba aku belah, kita lihat untuk dalamnya ya seperti apa. Dalamnya kopong ya teman-teman, ini pertanda matang dengan sempurna. Sekarang kita isi kulit susnya dengan isian fla matcha. Untuk isiannya bisa sesuai selera ya teman-teman. Untuk resep kulit sus yang kita buat ini kulit sus basic. Jadi untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera. Bisa diisi dengan whipped cream saja atau bahkan bisa diisi dengan sayuran dan juga daging. Aku mau kasih tahu tips anti gagal supaya kulit susnya berhasil. Pertama, untuk pengopenan itu harus menggunakan suhu pertama yang tinggi agar dia bisa mengembang sempurna dan juga kopong. Kedua, untuk tekstur adonan akhir kulit sus itu harus kental, bergelantung, glossy seperti lem, tidak terlalu encer atau juga kering. Dan ketiga, pastikan busa-busa kecil pada saat kita mau ngangkat kulit sus itu sudah hilang. Nah, itu pertanda sudah matang dengan sempurna. Insya Allah kalau teman-teman mengikuti step-stepnya dan juga memperhatikan tips-tipsnya apa saja, insya Allah akan berhasil. Untuk mempercantik kulit susnya, di sini aku taburi dengan gula halus, opsional ya, bisa ditaburi atau tidak. Sekarang aku mau coba cicipi untuk kue sus dengan isian fla matcha-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantep banget teman-teman rasanya. Kulit susnya itu renyah, gurih, empuk, dan isian dalam flanya itu juga manis, lembut banget. Jadi ini perpaduannya pas banget, apalagi dimakannya pada saat dingin baru keluar dari kulkas. Enak banget teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian berhasil untuk yang coba resep ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.